Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufida dengan NIM 2362543 dari kelompok 1.4. Pada video ini saya akan menjelaskan lembar refleksi individual saya sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi dengan studi kasus sistem pembayaran digital untuk UMKM. Pada tugas kelompok ini saya bertanggung jawab mengerjakan bagian A, yaitu Project Overview dan Justification. Pada bagian ini saya menjelaskan beberapa hal penting. Pertama, saya menjelaskan definisi proyek yang kami buat, yaitu pengembangan sistem pembayaran digital untuk UMKM. Nah, sistem ini dirancang agar pelaku UMKM dapat menerima pembayaran secara digital menggunakan kris maupun dompet digital seperti Dana, OVO, GoPay, dan metode pembayaran lainnya. Nah, menurut saya proyek ini sangat bermanfaat karena saat ini masih banyak pelaku UMKM yang hanya menerima pembayaran tunai, padahal sekarang masyarakat lebih sering menggunakan pembayaran digital. Dengan adanya sistem ini, transaksi menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan seluruh transaksi dapat tercatat secara otomatis, tidak manual lagi. Nah, sehingga membantu pelaku UMKM dalam mengelola usahanya. Selanjutnya, saya menjelaskan mengapa sistem ini dikategorikan sebagai proyek, bukan kegiatan operasional sehari-hari. Nah, alasannya karena proyek ini memiliki waktu pelaksanaan yang jelas, memiliki tujuan yang ingin dicapai, menghasilkan sebuah produk yang baru, dan selama proses pengerjaannya akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna. Nah, setelah sistemnya selesai dibuat dan digunakan, maka proyek ini dinyatakan selesai. Nah, sedangkan penggunaan sistemnya itu menjadikan kegiatan operasional. Selain itu, saya juga mengerjakan bagian triple constraint, yaitu 3 batasan utama sebuah proyek yang terdiri dari scope, time, dan cost. Yang pertama adalah scope atau ruang lingkup proyek. Pada bagian ini, kami menentukan apa saja yang akan dikerjakan dalam proyek. Nah, seperti pengembangan sistem, ada pengembangan sistem pembayaran digital, fitur kris, laporan transaksi, dan beberapa fitur pendukung lainnya. Yang kedua adalah time atau waktu. Berdasarkan studi kasus, proyek ini direncanakan selesai dalam waktu 4 bulan. Nah, mulai dari tahap analisis kebutuhan sampai sistem siap digunakan oleh pengguna. Yang ketiga yaitu adalah cost atau biaya. Pada bagian ini dijelaskan bahwa proyek memerlukan anggaran untuk proses pengembangan sistem, infrastruktur, terintegrasi pembayaran digitalnya. Nah, pengujian sistem ini serta pelatihan kepada pengguna. Nah, ketiga hal tersebut ini harus direncanakan dengan baik agar proyek ini dapat berjalan sesuai dengan target apa yang kita butuhkan atau apa yang kita capai. Nah, selain triple constraint tadi, saya juga menjelaskan masalah, solusi, dan manfaatnya dari proyek ini. Nah, masalah yang saya temukan adalah masih banyak. Nah, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sistem pembayaran digital, masih mencatat transaksi secara manual, serta mengalami kesulitan dalam membuat laporan keuangan. Nah, hal tersebut dapat menghambat perkembangan usaha mereka. Nah, solusi yang kami tawarkan adalah yaitu membangun sistem pembayaran digital yang sederhana, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Nah, sistem ini dapat membantu menerima pembayaran digital, mencatat transaksi secara otomatis, dan menghasilkan laporan penjualan sehingga pengelolaan usaha itu menjadi lebih mudah. Dan adapun manfaatnya dari sistem yang kita bangun atau yang kita rancang ini yaitu tidak hanya dirasakan oleh pelaku UMKM, tetapi juga oleh pelanggan karena proses pembayarannya menjadi lebih cepat dan praktis dan tidak ribet lagi. Nah, selain itu, pemerintah juga terbantu dalam mendukung digitalisasi UMKM, sedangkan tim pengembangnya juga memperoleh pengalaman dalam membangun sebuah sistem yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Selama saya mengerjakan bagian ini, tantangan terbesarnya itu yang saya hadapi
yaitu adalah menyusun penyelesaian yang benar-benar sesuai dengan kondisi nyatanya yang dialami oleh pelaku UMKM. Saya harus mencari referensi dan memastikan bahwa masalah serta solusi yang saya tulis itu atau yang kami tuliskan benar-benar realistis atau fakta lah, dan dapat diterapkan. Saya juga harus memastikan bahwa karakteristik proyek ini yaitu temporer atau unique atau progresif, ada juga elaboration dan memiliki tujuan yang spesifik. Nah, benar-benar terlihat pada studi kasus sehingga dapat dibedakan dengan kegiatan operasional yang dilakukan setiap hari. Adapun keputusan yang paling banyak kami diskusikan dalam kelompok ini adalah mengenai batasan ruang lingkup atau skop proyek. Awalnya kami ingin menambahkan fitur sistem akuntansi dengan secara lengkap dan manajemen stok barang. Namun setelah berdiskusi bersama, kami memutuskan untuk membatasi proyek hanya pada fitur pembayaran, yaitu pembayaran digital menggunakan kris atau e-wallet. Nah, laporan penjualan sederhana dan pelatihan penggunaan sistem. Nah, keputusan tersebut kami ambil agar ruang lingkupnya itu proyek tidak terlalu luas lah, sehingga proyek tetap realistis dan dapat diselesaikan sesuai target dalam waktu 4 bulan dan lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM-nya yang masih baru menggunakan teknologi digital. Dari bagian ini yang saya kerjakan, saya mendapatkan pemahaman bahwa sebelum sebuah proyek dimulai, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan proyek, masalah yang ingin diselesaikan, ruang lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaannya, biaya yang dibutuhkan, serta manfaat yang diberikan kepada pengguna. Dengan perencanaan yang baik, peluang keberhasilan sebuah proyek itu akan menjadi lebih besar. Nah, sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.